Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, kita sekarang di pembelajaran tema 1 subtema 3. Apa saja yang akan kita pelajari? Nah, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Muatan bahasa Indonesia. Menentukan ide pokok dalam teks. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar. Cara menentukan ide pokok dari gambar, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Kemudian kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Menuliskan ide pokok dari teks. Ayo ingat kembali cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, ide pokok dapat ditemukan di awal, tengah, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Ayo berlatihlah cara menentukan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Untuk diagram nanti akan lebih lanjut Ibu jelaskan ketika Zoom meeting. Menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah. Kamu dapat membuat ide dari artikel. Ayo latihlah cara menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan tabel atau diagram pohon. Membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik cerita yang akan dibuat. 2. Menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. 3. Membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. 4. Menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. 5. Merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Terakhir, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Kemudian kita akan belajar tentang muatan IPA. Cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Berikut cara memelihara kesehatan alat gerak. Makan makanan yang bergizi dan seimbang. Posisi tubuh tegak saat berdiri. Berolahraga secara teratur. Penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Yang pertama, retak dan patah tulang. Disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Kemudian skoliosis, lordosis, dan kifosis. Kelainan tulang punggung. Berikutnya rakitis, disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D.
Dan berikutnya osteoporosis, disebabkan menurunnya kepadatan tulang, biasanya kalau sudah usia semakin lanjut atau usia tua. Kelainan otot pada manusia. 1. Hipertrofi, yaitu pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. 2. Atrofi, kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. 3. Stiff atau kaku leher, sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau gerakan tiba-tiba. 4. Tetanus, kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Kelainan atau penyakit kelainan pada otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri atau virus. Gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Misalnya, membaca buku dengan posisi tidur, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, tidur dengan posisi yang tidak benar. 4. Menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Berikutnya, berjalan dengan tubuh bungkuk. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki peranan perairan yang luas. Tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga memengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Dampak positif. 1. Memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. 2. Pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Dampak negatif. Hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. 2. Munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dilihat dari keragaman suku bangsa, keragaman rumah adat, bahasa daerah yang beragam, keragaman senjata tradisional, keragaman pakaian adat, keragaman alat musik tradisional. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga memengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Berikut beberapa pelabuhan yang terkenal, antara lain Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Bakauni, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Gilimanuk. Apakah di daerahmu terdapat pelabuhan? Nah, berikut beberapa bandar udara yang terkenal, antara lain Sultan Iskandar Muda, Bandara Adi Sucipto, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai, dan Bandara Sentani. Apa nama bandara yang ada di daerahmu? Berikutnya kita masuk di muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut nilai-nilai luhur dari setiap sila Pancasila.
Sila ke-1 menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Sila kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sila ketiga menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sila keempat menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila kelima menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila: berdoa sebelum belajar di kelas, mengamalkan sila Pancasila 1, 2, dan 3. Berikutnya, muatan seni budaya dan prakarya atau SPDP. Pengertian komik. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Ciri-ciri komik: dibuat untuk menyampaikan cerita, proporsional, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami, dapat bersifat kepahlawanan, penggambaran watak secara sederhana, mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ini adalah pembuatan sketsa, pemberian tinta dan pewarnaan pada sketsa, pemberian teks percakapan. Nah, secara langkah-langkahnya yang disampaikan pada gambar tersebut berarti apa? Komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata untuk menghibur pembacanya. Nah, langkah-langkah membuat komik yaitu menentukan tema dan judul komik, kemudian membuat sketsa, kemudian memberikan tinta, memberikan warna, dan membuat teks. Oke, demikian tadi materi yang sudah kita pelajari. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.